Kalau Nasdem hari ini sudah terlihat seperti oposisi terhadap pemerintah walaupun dia tidak mau mengakuinya, mungkin akan ada partai lain yang kemudian hari ini oposisi kemudian ditarik menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Maka komposisi koalisi pemerintah dan oposisi akan berubah drastis. Nasdem yang tadinya partai pendukung pemerintah akan berada di luar pemerintah. Apakah itu Demokrat atau PKS, salah satu atau bisa kedua-duanya kemudian bisa masuk ke dalam pemerintah. Apakah ini mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, sekarang episode ke-65. Episode yang sudah banyak ini ya. Dan sebelum masuk ke sesi, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada beberapa pihak Libra. Nah, yang pertama itu kepada Pak Erlangga Hartarto, ya, Libra pertama Pak Erlangga Hartarto yang ulang tahun di awal Oktober ini, kalau nggak salah tanggal berapa? Tanggal 1 atau tanggal 2 Oktober ya. Kemudian Libra kedua adalah Pak Prabowo Subianto yang merayakan ulang tahun kemarin pada tanggal 17 Oktober. Dan Libra ketiga yang mau saya ucapkan selamat ulang tahun adalah yang berulang tahun besok tanggal 20 Oktober, yaitu Partai Golkar. Jadi maaf ya kalau ada Libra yang kelewat ya, saya catat tiga pihak ini aja yang sama-sama Libra dengan saya. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun pada kesempatan kali ini. Dan tidak beruntung ya, suara saya malah bukannya makin baik tapi malah makin serak. Tapi semoga masih cukup enak didengar ya dan bisa dimengerti. Baik, saudara-saudara semua, dalam seminggu terakhir ada 3 peristiwa politik yang cukup menarik. Pertama itu selesainya masa jabatan Mas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ofisialnya selesai tanggal 16 Oktober 2022, tapi karena itu hari Minggu, jadi Mas Anies sudah berkemas-kemas hari Jumat lah ya. Hari Jumat sudah meninggalkan balai kota dan rumah dinas. Dan pada hari Minggunya Mas Anies Baswedan itu dilepas dengan gegap gempita di Car Free Day. Ya. Apakah itu betul-betul gegap gempita atau memang ditambah dengan masa Car Free Day, wallahu alam. Tapi yang jelas itu pelepasan Mas Anies Baswedan yang kalau dalam pidatonya 1 rute perjalanan sudah selesai, tolong temani saya dalam episode perjalanan berikutnya. Nah, itu menurut saya cukup gegap gempita lah. Yang kedua itu, yang ini cukup unik menurut saya, penyambutan pengganti Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Bapak Heru, yang merupakan mantan Kaset Pres, Kepala Sekretariat Presidennya Pak Jokowi, itu juga disambut gegap gempita di Balai Kota. Ramai sekali, videonya juga luar biasa. Yang ini sebenarnya di luar kebiasaan. Sebab Pak Heru itu bukan figur politik. Dia juga bukan figur populer. Tapi kemudian disambut dengan gegap gempita. Mungkin juga di-create, tapi penyambutan Pak Heru dengan gegap gempita ini, dan itu menunjukkan sebenarnya memang di Jakarta pembelahan sosialnya nggak selesai. Jadi kelompok-kelompok yang sangat benci dengan Mas Anies Baswedan itu seolah-olah kenal baik gitu, jadi pendukung fanatiknya Pak Heru. Padahal Pak Heru kan sebenarnya bukan figur politik gitu. Mereka saya yakin juga yang datang ke Balai Kota menyambut Pak Heru itu bukan pendukung Pak Heru, bukan juga orang fanatik Pak Heru, tapi lebih kepada orang yang fanatik membenci Anies Baswedan. Jadi karena dia fanatik membenci Anies Baswedan, maka kemudian merayakan syukuran dengan berhentinya Anies Baswedan dengan menyambut Pak Heru. Nah, ini gambaran kondisi ibu kota yang harus kita pahami, bahwa walaupun Mas Anies mencitrakan dirinya sebagai tokoh toleransi, datang ke berbagai tempat ibadah, mengeluarkan izin untuk beberapa tempat ibadah agama lain, memberikan kesempatan untuk ada Christmas Carol setiap tahun ada di jalanan-jalanan protokol ibu kota, tapi itu tidak bisa menyuci persepsi begitu banyak orang, minimal 50% lah, 50% masyarakat Jakarta yang lain, bahwa Anies memang bukan tokoh toleran. Jadi ada kebencian yang juga fanatik terhadap Mas Anies Baswedan. Kemudian itu diluapkan dengan cara
menyambut Pak Heru yang sebenarnya buat saya itu di luar kebiasaan. Dan peristiwa politik yang ketiga ini juga cukup menggemparkan. Di Nasdem itu kan memang sudah ada beberapa tokoh yang keluar, menyatakan diri keluar karena Nasdem mendukung Anies Baswedan, terutama di bagian-bagian daerah yang ya non-muslim lah. Tapi ada satu orang yang karena membela Anies Baswedan kemudian dinonaktifkan dari partai dan dapat peringatan keras. Namanya Zulfan Lindan. Ini salah satu mantan pengurus teras Nasdem, kemudian sudah mengundurkan diri 2 tahun yang lalu karena menjadi komisaris di sebuah BUMN. Tapi ternyata kemudian dapat penonaktifkan dan peringatan keras dari Partai Nasdem, dari Surya Paloh dan Joni Plate, karena statement-statement dia mendukung Anies Baswedan. Karena statement-statement dia mendukung Anies Baswedan itu dianggap mengganggu hubungan baik antara Nasdem dengan Pak Jokowi atau pemerintah Pak Jokowi. Yang paling terbaru adalah statement soal bahwa Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi. Sebagai jargon kampanye ini sebenarnya bagus loh. Karena mungkin kan Pak Jokowi sudah selesai, kemudian ada orang yang di-branding sebagai antitesa Jokowi. Mungkin ini sebuah branding kampanye yang bagus. Tapi Nasdem merasa terganggu dengan statement-statementnya Zulfan Lindan yang seperti ini. Padahal harusnya sebenarnya kalau statementnya Zulfan Lindan dianggap mengganggu hubungan dengan Pak Jokowi, sebenarnya menurut saya hubungan Nasdem dengan Pak Jokowi itu sudah rusak sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. Walaupun ini nggak bisa ngasih tiket, tapi mendeklarasikan itu sudah mengganggu hubungan Nasdem dengan Pak Jokowi. Jadi bukan statementnya Zulfan Lindan yang mengganggu hubungan itu, tapi itu nambah-nambah aja. Tapi pendeklarasian itu sudah mengganggu hubungan Nasdem dengan Pak Jokowi. Nah, saudara-saudara, di podcast awal dulu saya pernah memberikan 2 pernyataan. Saya pernah menyatakan bahwa ada 2 hal yang bisa mengubah komposisi politik dan peta survei elektoral soal Copres-Capres. Yang pertama itu terbentuknya koalisi jauh-jauh hari. Anda bisa cek video-video yang lama. Terbentuknya koalisi jauh-jauh hari ini akan juga memunculkan capres jauh-jauh hari. Dengan demikian masyarakat akan tahu mana nama capres yang punya tiket dan mana nama capres yang tidak akan punya tiket sama sekali. Jadi akhirnya akan dilupakan dalam berbagai survei. Dan dari sana nanti peta politik elektoral kita, minimal peta yang disodorkan oleh survei nanti akan mulai berbeda. Karena selama ini kan kita merasa survei hasilnya itu aja. 3 besarnya Prabowo, Ganjar, Anies Baswedan. Tapi kalau ini ada nanti akan mulai mengubah peta survei. Dan syarat yang kedua yang mengubah peta survei adalah berakhirnya masa jabatan calon-calon tertentu yang akan diisukan menjadi calon presiden. Nah, calon yang pertama kehilangan jabatan adalah Anies Baswedan, dan dia merupakan orang yang salah satu memuncaki survei selama ini. Kalau nggak peringkat 3 ya ada peringkat 2 dia kalau di dalam beberapa survei. Tapi mayoritas surveyor itu menempatkan Anies Baswedan di posisi ketiga. Tapi tetap aja dia ada di puncak survei. Nah, habisnya masa jabatan ini, kalau menurut teori saya itu akan menghilangkan panggung utama seorang calon. Seperti Mas Anies Baswedan sebenarnya selama ini panggung dia itu memang panggung gubernur. Jadi publikasi dia adalah publikasi gubernur. Hampir jarang kita temui publikasi Mas Anies Baswedan di luar kapasitas dia sebagai gubernur. Jadi panggung utamanya memang panggung gubernur. Ini kan tampak jelas ketika hari pertama, hari kedua Mas Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur DKI, kembali menjadi masyarakat biasa. Walaupun dia sudah punya titel, pseudo titel semu sebagai calon presiden dari Nasdem, tapi Mas Anies kembali mengulangi hal-hal yang dia kerjakan ketika begitu selesai jadi menterinya Pak Jokowi. Begitu direshuffle oleh Pak Jokowi, Mas Anies melakukan 3 hal ini. Dan itu kembali diulang lagi sekarang. Mengantar anak ke sekolah, belanja-belanja di kaki lima atau di gerobak. Dan yang ketiga main sabak burung, nyari burung atau main sabak burung. Nanti paling satu lagi main bulu tangkis sama anak di halaman rumah. Jadi memang panggung itu susah diciptakan kalau kita tidak punya jabatan. Jadi Mas Anies menurut saya tantangan beliau setelah ini adalah apakah dia bisa meng-create panggung sendiri tanpa embel-embel jabatan sebagai gubernur. Apakah misalnya
jabatan semu atau status semu yang diberikan oleh Nasdem, bagaimanapun ini kan bukan tiket nyata ya, tapi pernyataan lah bahwa Nasdem akan mengusung Anies Baswedan sementara tiketnya belum penuh, itu bisa dijadikan sebagai panggung baru untuk berkeliling Indonesia. Nah, ini kita buktikan nanti apakah ini akan berjalan, apakah ide ini akan bekerja atau tidak, kita buktikan nanti. Tapi menurut saya ide ini mungkin sekali dua kali bisa lah. Sebagai calon presiden Nasdem, Mas Anies tampil di mana, tapi tidak akan begitu masif karena supportnya, sokongannya tidak akan sekuat ketika Mas Anies Baswedan punya jabatan. Nanti kita buktikan soal teori ini. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Nasdem, ya, mendeklarasikan Mas Anies sebagai capres, kemudian berakhirnya masa jabatan Anies sebagai gubernur DKI akan diikuti oleh perubahan-perubahan politik berikutnya. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi itu pasti sampai hari ini memang ingin mendesain siapapun yang maju sebagai calon presiden adalah all the president man. Orang yang membuat Pak Jokowi kemudian bisa percaya diri bahwa setelah dia turun, program-program dia yang strategis, yang besar, yang juga berisiko itu akan tetap dilanjutkan. Nah, apakah Mas Anies itu adalah bagian dari all the president man, bagian dari orang-orang yang direstui atau orang yang tidak direstui? Nah, indikatornya nanti akan jelas. Kalau misalnya dalam waktu dekat terjadi reshuffle kabinet, ya, dan Nasdem apakah 1 atau 2 atau 3-tiganya menterinya dikeluarkan dari kabinet, itu artinya Pak Jokowi tidak merasa Anies Baswedan adalah bagian dari all the president man, bagian dari orang-orang yang akan melanjutkan legasinya Pak Jokowi. Tapi kalau Nasdem itu tetap bertahan 3-tiganya di dalam kabinet, itu artinya Anies Baswedan dianggap sebagai bagian dari orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi bisa melanjutkan legasi Pak Jokowi. Nah, bagaimana dengan prediksi saya? Kalau prediksi saya akan terjadi reshuffle. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3-tiganya menteri Nasdem akan keluar dari kabinet. Menurut saya akan ada kocok ulang koalisi pemerintah dan oposisi pemerintah. Kalau Nasdem hari ini sudah terlihat seperti oposisi terhadap pemerintah walaupun dia tidak mau mengakuinya, mungkin akan ada partai lain yang kemudian hari ini oposisi kemudian ditarik menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Pilihannya antara 2. Apakah itu Demokrat atau PKS ditarik masuk ke dalam pemerintah, maka komposisi koalisi pemerintah dan oposisi akan berubah drastis. Nasdem yang tadinya partai pendukung pemerintah akan berada di luar pemerintah. Apakah itu Demokrat atau PKS, salah satu atau bisa kedua-duanya kemudian bisa masuk ke dalam pemerintah. Apakah ini mungkin? Bukannya sudah berbusa-busa PKS maupun Demokrat itu menunjukkan semangat mereka sebagai oposisi. Apalagi ini hanya 2 tahun terakhir. Ya, jangan lupa politik itu seni kemungkinan. Dan bagaimana memanfaatkan kesempatan terkecil untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi kalau ada tawaran untuk menjadi bagian dari kekuasaan, partai-partai politik yang normal, partai politik yang waras, menurut saya akan terima menjadi bagian dari kekuasaan walaupun hanya 2 tahun terakhir, walaupun hanya 1 tahun terakhir misalnya. Karena ini power ini punya efek besar terhadap keberlangsungan, keberlanjutan dan nyawa partai. Jadi sudah adalah partai yang 10 tahun itu capek jadi oposisi. Jadi daripada full 10 tahun jadi oposisi, 8 tahun jadi oposisi, tapi 2 tahun jadi bagian pemerintah juga lumayan lah menurut mereka. Karena kalau menjadi bagian pemerintah tidak lumayan, nggak mungkin orang berebutan, baku hantam, sikut-sikutan untuk menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi kita lihat nantilah apakah prediksi ini akan benar atau tidak. Tapi saya yakin prediksi saya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif sehingga akan mendekati kenyataan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.